Mereka terkejut, rumah yang semalam tadi didatangi mereka itu udah nggak ada, weh. Coba kalian bayangkan. Semalam mereka datang di tempat yang sama, rumahnya udah nggak ada lagi. Hey guys, welcome to my channel and do not forget to give it a giant thumbs up and subscribe and also turn on the notification. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Kali ini di video ini aku ingin membahas kelanjutan dari video aku yang pertama, yaitu asal mula kota kisaran part 1. Sebenarnya ini bukan kelanjutan dari kisah terbentuknya kota kisaran. Di video kali ini aku tuh ingin membahas sedikit kisah mistis mengenai Bukit Katarina. Oke, baiklah, langsung aja. Kembali lagi ke Bukit Katarina. Tim penjelajah misteri mendapat penjelasan dari warga setempat yang bernama Sukini, yang menjelaskan bahwa dia pernah menjalani rawat inap di Rumah Sakit Kartini selama 14 hari, yaitu pada tahun 1971. Nah, saat itu dia merupakan seorang buruh kebun di tempat tersebut. Jadi, selama dirawat inap selama 14 hari di Rumah Sakit Kartini, Sukini pernah suatu malam, tepatnya pada malam Jumat, dia bermimpi didatangi oleh seseorang yang gagah perkasa seperti seorang raja gitu. Di dalam mimpinya dia diajak pergi ke Bukit Katarina. Di bawah Bukit Katarina itu ada sebuah istana yang sangat megah dan mewah. Di sana terdapat lampu-lampu yang indah, terdapat harta yang banyak, dan di sana juga ada dayang-dayang yang menyambut Sukini di istana mereka. Di sana juga tersedia makanan lezat, semua tersedia. Namun ketika Mbak Sukini ingin mengambil makanan lezat yang dihidangkan tadi, tiba-tiba saja dirinya itu seperti tertarik oleh kekuatan yang sangat luar biasa, dan tiba-tiba saja dia langsung terbangun. Dan setelah dia sadar, dia pun merasa bersyukur bahwa untung saja dia tidak sempat memakan makanan itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi ketika dia sudah memakan makanan itu. Itulah kisah dari Mbak Sukini. Lalu ada kisah lagi dari tim penjelajah misteri juga. Tim misteri ini ingin menyelidiki ataupun ingin mencari tahu apa sebenarnya kisah yang terjadi di Bukit Katarina ini. Sebenarnya ada misteri apa yang belum terungkap di Bukit Katarina ini. Lalu mereka itu satu tim, mereka itu singgah kayak ke warung gitu, mereka singgah. Tiba-tiba saja ada seorang kakek tua yang menghampiri mereka dan mengajak mereka untuk singgah ke rumahnya. Datanglah mereka ya kan ke rumah kakek itu, datang. Begitu sampai di rumah kakek itu, ya mereka kayak seperti biasa. Seorang yang didatangi tamu, ya tuan rumahnya menyiapkan minuman. Lalu setelah kakek itu menyiapkan minumannya, mereka tuh ngobrol-ngobrol. Lalu kakek itu bilang, kalau kalian mau tahu tentang kisah Bukit Katarina ini, besok kalian datang lagi ke rumah saya ini, jumpai saya. Saya akan membawa kalian ke istana yang ada di Bukit Katarina, kata kakek itu. Mereka pun mau, karena mereka juga ingin mendapat informasi yang lebih kan. Keesokan harinya, datanglah lagi tim tadi itu ke rumah kakek tadi. Datang. Begitu mereka datang, mereka terkejut, rumah yang semalam tadi didatangi mereka itu udah nggak ada, weh. Coba kalian bayangkan. Semalam mereka datang di tempat yang sama, rumahnya udah nggak ada lagi. Bahkan mereka sempat dihidangkan cemilan dan minuman di situ. Terus salah satu dari tim itu bilang mungkin mereka tuh salah tempat, tapi teman yang lain bilang nggak mungkin, dia tuh tanda banget itu tempatnya, karena juga di situ ada tanda kayak ada pohon kelapa gitulah pokoknya di situ. Pokoknya ada tandanya lah ya kan di situ. Jadi mereka pun kebingungan kan. Jadi karena kakek itu nggak tahu lagi entah kayak mana, jadi karena mereka juga penasaran kan, rumahnya kok tiba-tiba hilang gitu. Mereka pun bertanya kepada warga setempat. Ditanyalah sama warga. Yang lebih mengejutkan lagi, saat warga ditanya, warga itu malah heran.
sejak kapan di sini ada rumah? Nggak ada rumah kok di sini, kata warga di situ ya kan. Makin lah panik orang ini kan, kayak nggak nyangka lah mereka kan. Tapi udahlah, lupakan aja. Pergi lah orang itu sendiri ke Bukit Katarina itu kan untuk menyelidiki, sambil juga untuk dokumentasi, mungkin ngambil-ngambil foto ya kan. Jadi saat mereka sudah sampai di Bukit Katarina, mereka itu ingin melihat langsung goa yang ada di Bukit Katarina. Jadi gini ya, ini kan bukit. Jadi di bukit ini gimana ya jelasinnya? Konon katanya tuh ada goa. Nah, kan bukit ini tuh di pinggir sungai. Otomatis kalau mau lihat bibir goa yang di bukit itu kan harus ngelihat dari sungainya gitu. Dan saat itu mereka saat mau mencoba melihat bibir goanya gitu nggak kelihatan, kayak susah gitu kan, namanya juga langsung ke air, susah lah pokoknya. Namun tiba-tiba saja saat keadaan seperti itu, sana di tempat mereka berada itu berubah menjadi gelap. Dan tiba-tiba saja mereka tuh merasa ada sosok seorang yang menggandeng mereka untuk masuk ke dalam goa tersebut. Nah, setelah kakek yang tidak diketahui tadi mengajak mereka masuk ke dalam goa itu lebih dalam, mereka baru sadar bahwa ternyata kakek itu adalah kakek yang mereka temui beberapa hari yang lalu, yang mengajak mereka untuk singgah ke rumahnya untuk minum dan makan cemilan. Ternyata adalah kakek itu. Mereka juga sempat shock karena kakek itu juga kayak di situ nggak ada ngobrol apa-apa, dia tuh cuma ngajak mereka aja pakai obor tadi masuk ke dalam. Dan saat mereka masuk ke dalam, mereka itu menemui seekor ular yang sangat-sangat besar dan kayak bercahaya gitu. Lalu si kakek tadi pun kayak memberi salam atau sembahan gitu sama ular tersebut dengan sebutan Paduka. Jadi kakek itu bilangnya kayak gini kurang lebih, maaf Paduka, maafkan cucu-cucu saya ini Paduka, mereka hanya ingin tahu tentang bukit ini, mereka tidak ada berniat jahat, kata si kakek ini. Baru tuh kayak si Paduka tadi tuh yang dihormati kakek ini pun kayak ya udah dia nerima aja. Lalu di saat itu mereka udah ketakutan kali ya kan, Jadi setelah mereka mengetahui isi goa itu, tiba-tiba saja tuh cuaca tuh kembali kayak gelap dan tiba-tiba mereka tuh sudah ada di tempat mereka tadi pas foto-foto untuk dokumentasi tadi. Udah kembali lagi dan saat itu cuacanya kondisinya udah kayak sore menjelang maghrib gitu. Mereka tuh saling lihat-lihatan kayak what the hell is that? Saling kayak shock sama kejadian baru menimpa mereka gitu. Mereka tuh pikir ke goanya langsung dan melihat apa yang ada di goa itu. Jadi seperti itu. Oke, itulah kisah mistis dari Bukit Katarina yang dipercayai oleh masyarakat setempat ataupun beberapa orang juga masih percaya bahwa disitulah naga dari jelmaan dari Panglima Cina itu bersemayam. Terima kasih.